Baik, ketemu lagi dalam tutorial SolidWorks. Jadi kali ini akan menuju ke tutorial part yang ke-9, yaitu cara mengassembly slider ya, seperti ini. Tentunya kita menggunakan teknik matte ya, agar terlihat seperti motion atau seperti animasi. Dan ini juga berfungsi untuk mensimulasikan perakitan apakah dia presisi atau tidak. Jadi kita juga harus menguasai teknik ini, dimana pekerjaan kita menuntut untuk hasil yang lebih optimal atau lebih maksimal pada perakitannya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi pertama kita akan mengassembly ini ya. Kita cek slider ini. Jadi kita akan mengassembly ya, seperti ini. Tetapi saya tidak akan membuatnya karena part untuk sket ini juga sudah sangat mudah ya. Tetapi saya hanya akan menunjukkan cara mengassembly-nya saja. Oke, sekarang kita coba kita save as, kita rebuild, kita save as, copy, continue, kemudian kita IC slider test 2. Oke, kemudian ini jangan lupa kita save as, copy and continue, kemudian kita save as, kemudian klik OK, kemudian kita close, kemudian kita open ya, kemudian kita pilih ini filternya, kita pilih assembly, kemudian kita buka IC slider test 2 yang kita buat tadi seperti ini ya. Jadi kita akan hapus seluruh mat yang sudah saya buat ya. Jadi kita membuatnya menggunakan coincident, width mat, coincident, limit distance, dan linear coupler ya. Jadi kita akan membuatnya dengan mat yang sudah kita buat ini. Oke, sekarang kita suppress saja yang ini. Oke, kita suppress semuanya. Sekarang kita pecah, kita explode seperti ini ya. Pertama kita yang kita masukkan adalah ini, kita buat ini fix ya, kondisi fix. Untuk part yang ini kita bikin float ya, jadi dia bebas bergerak, dan ini juga floating ya. Oke, kemudian kita bikin matte, kemudian kita pilih bagian face part yang ini, kemudian kita pilih face yang part ke-1 ini. Oke, kemudian kita klik OK, kemudian kalian pilih advanced matte, kalian pilih width, kalian pilih sisi atas 1, 2, oke, kemudian 3, oke, kemudian ini kita drag ke bawah dulu, sorry, ini oke ya, kemudian klik OK. Kita cek ya, dia masih seperti ini, masih bebas. Oke, kemudian kita bikin face matte ini terhadap ini, kita bikin distance. Oke, kita bikin distance 150. Oke, kemudian kita edit advanced matte, kita bikin opening 150, kita bikin close 0. Oke, kemudian klik OK. Kita cek
ya, seperti ini. Jadi dia openingnya hanya 150, close nya 0. Kemudian kita bikin atau buat lagi yang part ketiga ini, kita bikin standar mate dulu. Kemudian kalian pilih face ini, kemudian pilih face yang kedua. Oke, kemudian klik OK. Oke, setelah itu kalian klik OK dahulu, ya, seperti ini. Kita cek mate yang ini. Ini widthnya ini kita suppress dulu karena yang tadi sudah ada. Jadi kondisi jika belum di width dia akan seperti ini, masih bebas, tidak beraturan. Kemudian kita klik mate lagi, kita pilih advance, kita pilih width seperti ini, ya, seperti yang pertama tadi. Oke, seperti ini. Oke, masih bebas dia. Untuk yang ini dengan ini kita ratakan dahulu, kemudian kita pilih coincident, ya. Kemudian coincident ini kita hapus. Setelah itu kita hanya tinggal pilih mate, ya. Kemudian kita pilih advance mate, kemudian pilih linear coupler, kita pilih phase 3 dan phase 2. Kemudian kita pilih rasionya. Di sini kita bikin 2, di sini tetapkan 1, ya. Kemudian kita hanya tinggal klik OK. Setelah itu kita cek seperti ini. Jadi kita gerakkan yang part kedua ini. Di saat kita gerakkan yang part kedua, yang part ketiga akan maju ke arah rasio yang sudah kita berikan, ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi sangat mudah, tetapi ini adalah lumayan untuk pengetahuan kalian. Jadi untuk perakitan di assembly juga dibutuhkan untuk kompleks, karena lebih mempermudah untuk ke mechanical part itu sendiri dan teknik untuk mengetahui seberapa presisi dari perakitan kita. Oke, saya rasa cukup sekian dari tutorial ini, dan saya akan buatkan tutorial yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.